Oke, eh, oke. Layar ini saya kelihatan ya, terlihat ya, kompleks Fourier Terlihat, series. Pak. Ya kelihatan. Jadi saya ini ingin menunjukkan dahulu. Jadi apa sih sebenarnya dari maksud tentang apa tema yang akan kita pelajari ini? Ini kita masuk sebuah tema besar ya dalam matematika ya, Eh, mat- applied mathematics, khususnya lebih ke fisika. Ini kita berbicara asal muasalnya dari bentukan dari rumus-rumus yang akan dijabarkan selanjutnya ini berangkat dari fenomena fisis yang dibangun oleh tokoh yang siapa itu yang disebut sebagai Pak Fourier. Ya ini kita lihat ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Kalau yang tahu, ada yang tahu? Toge ya. Gambar apa ini? Coba gambar. Kelihatan gambarnya sih kalian? Gambar musik, Pak. Gambar musik, emang ada gambar musik? Ini di saya gambar nada Dimarahin gitu. anak. Apa itu Ya, namanya? Apa namanya? Apa sih notasi, namanya? Pak. Notasi Not ya? balok, Not Pak. balok. Not Not balok balok. kan? Ini kunci apa? C, D, E, F, G. Not balok aja ya. Nanti di mana dia titiknya kan bisa ketahuan mana. Gitu ya. Yang anak musik mana anak musik? Nah, gambar ini sama si pembuat videonya ini kalau kalian tahu, kalian coba-coba tonton aja nih Three Blue One Brown ini. Dia bagaimana mencoba mengilustrasikan atau membuat suatu bentukan gambar grafik-grafik dari suatu persamaan matematik. Nah, ini gambar musik ini dibentuk dari apa namanya? Lingkaran-lingkaran ya, berbagai lingkaran-lingkaran yang digabungkan dengan orientasinya yang berbeda ya, dengan panjangnya, magnitudenya juga yang berbeda sehingga bisa membentuk seperti ini. Kita lihat dulu ya. Suaranya nggak masuk ya? Kalau nggak masuk nggak apa-apa, yang penting lihat gambarnya. Yang panjang ini ya, suatu lingkaran yang periodenya yang panjang nih, yang saya ini panjang. Nah, yang kecil-kecil ini, yang biru-biru ini, yang muter-muter, 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 itu gabungan dari di titik yang -3, -2, 0, 1, 2, dan 3. Dia arah orientasinya berbeda-beda. Nah, ketika digabungkan, semuanya kan fungsi periodik ya. Fungsinya cuma melingkar doang kan, melingkarnya dengan kecepatan yang sama, dengan apa namanya, hanya magnitudenya dia berbeda-beda dan arahnya juga coba lihat. Sekarang dia gambar yang lebih rumit lagi. Lebih dari 300 anak panah yang berputar ya untuk bisa membentuk gambar ini. Kalau kalian pecah-pecah itu kecil-kecil semuanya isinya melingkar-melingkar aja semuanya, melingkar, melingkar. Kebayang nggak sih? Jadi cara dia menggambarnya itu dibentuk dari gabungan fungsi-fungsi eh, periodik. Ya, kira-kira seperti itu. Itu kalian bisa. Jadi fungsi-fungsi yang rumit itu kan menggambar itu kan kayak garis-garis itu seperti kayak sekendak hati ya. Kalau kalian gambar kan kayak sekendak hati. Namun dari langkah-langkah kalian menggambar tadi itu dibentuk oleh lingkaran-lingkaran kecil yang digabung-gabung gitu. Lingkaran-lingkaran itu nanti membentuk suatu periodik-periodik yang tertentu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Bisa dimengerti belum? Nah, kalau kalian Lumayan, salah Pak. satu lumayan. Ya, nanti akan ke gambar lagi ya. Pernah ngelihat praktikum elektronika dasar ya?
Enggak dapet, Pak. Kok nggak dapet? Pandemi, Pak. Oh, pandemi. Tapi pernah nyoba, pernah lihat sinyal kotak, sinyal sigma gitu-gitu? Pernah lihat bentukan sinyalnya? Belum, Pak. Belum? Waduh. Wah, banyak ya hal yang harus kalian kejar belajar secara mandiri nih. Sinyal kotak, sinyal segitiga di osiloskop. Osiloskop tahu osiloskop? Tahu, Pak. Tahu, Tahu. Pak. Tahu kan? Iya kan? Bentukannya gimana sinyal-sinyalnya? Kenapa tadi bilang pada nggak tahu? Jadi semuanya pada nggak tahu ini sinyal yang bentuk sinyal kotak, sinyal segitiga itu nggak tahu. Taunya bentuk sinusoidal aja. Tahu, Pak, tahu. Sinyal kotak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Sinyal Iya, kotak iya. ya, Oke, syukurlah. Ya, ternyata bentukan dari bentukan dari sinyal-sinyal tersebut itu adalah kumpulan dari trigonometri sederhana, sinusoidal atau kosinusoidal biasa yang membentuk periodik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ternyata kayak saya pernah bilang ya, bahwa suara suara yang merdu, suara seseorang yang ketika menyanyi itu kan membentuk suatu pola yang sangat acak ya. Sebenarnya ketika dia apa sih kalau di aplikasi video itu detach itu dipisah dari sumbernya, kemudian dipecah, itu membentuk suatu fungsi-fungsi kumpulan dari fungsi-fungsi dasar harmonis, yaitu sinusoidal, kosinus, seperti itu. Oke. Oke, kemudian kita langsung coba masuk aja ya. Itu salah satunya aplikasinya, banyak. Habis ini ada yang ditanyakan. Terlihat? terlihat, Pak. Suara saya terdengar jelas nggak? Atau Jelas, Pak. nggak jelas? Ada suara saya terdengar jelas? Kalau di gini cukup terdengar jelas? Iya. Ini mic-nya nggak saya deketin ke mulut biar cukup terdengar ya. Ya mudah-mudahan jelas ya, tidak terdistract. Ya, Fourier series itu ya sesuai dengan namanya itu oleh Pak Joseph Fourier. Joseph Fourier ini beliau ini matematikawan ya. Joseph Fourier, Fourier ya katanya dibacanya Fourier, orang Prancis. Kelahiran 21 Maret 1768. Ya, ini jadi pada tahun ini beliau lahir, terus kemudian meninggalnya di Paris 1830. Azan maghrib ya ini 1830. Di Indonesia azan maghrib jam segitu atau azan isya 16 Mei 1830. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau itu melakukan sebuah riset tentang heat konduksi panas. Jadi beliau mencoba menafsirkan tentang transfer panas untuk dimensi dua objek. Jadi makanya beliau ini, Pak Fourier ini dikenal sebagai matematikawan, applied mathematician, khususnya dalam fenomena fisika. Jadi gitu ya, salah satunya bisa teori matematika dikembangkan dari fenomena alam, fenomena yang terjadi yang diamati, kemudian sama beliau mencoba dimodelkan, terus kemudian dibuat sebuah persamaan. Karena sudah umum pada saat itu bahwa persamaan konduktivitas perlambatan panas dalam medium ini, dalam dua dimensi ini ya,
Ini terhadap waktu, turunan penerapan terhadap waktu, tapi diferensial aliran panasnya terhadap dimensinya ini kuadrat. Kan menarik nih, gimana nih solusinya? Solusinya kalau kalian bisa pakai persamaan diferensial separabel ya, seperti itu. Nah, kemudian beliau mengusulkan suatu fungsi yang trigonometrik. Ini kan sebenarnya fungsinya kan fungsi-fungsi sinusoidal ya, kayak persamaan gelombang ya, ingat ya. Persamaan gelombang itu kan solusinya adalah sinusoidal, kosinusoidal ya, kemarin sebelum-sebelumnya kita ulas ya. Ya, sinusoidal sama kosinus itu fungsi-fungsi dasar gitu kan. Jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi, ini misalkan kita lihat nih di sini gambar saya kelihatan ini ada board hitam. Taruhlah kita punya suatu fungsi apa namanya fungsi dasar. Coba kita lihat ya. Misalkan kalian sudah mengenal fungsinya itu adalah fungsi sinusoidal. Yang hijau, garis hijau kelihatan ini garis hijau. Saya warnanya. Ya, ini garis hijau ini sinusoidal kan ya. Di sinusoidal kita udah tahu. Ya udah tinggal ditentukan aja misalkan ininya kalau 180 sinus 180 berapa? Sinus 180 berapa? Kok lama jawabnya ya? No. Iya, 0 ini ada gambarnya. 0 sinus 90. Satu, Pak. Iya, 1 tinggal dikali konstantanya ya. Tinggal dikali konstantanya. Ini tinggal dikali konstantanya. Berapa? Nah, ini fungsi sonul. Namun ada juga ini kan suatu fungsi periodik ya. Kalian di sini bisa ngelanjutin nih. Bisa ngelanjutin terus sampai seterusnya sampai tidak ada bertepi. Nah, kalau Fourier ini nanti dia mengkhususkan infinite series. Jadi deretnya itu akan menghasilkan sebuah nilai tertentu. Kemudian ada juga ini suatu fungsi dia bentuknya kayak kotak gini nih. Kalau kalian melihat osiloskop ini yang garis kuning kelihatan nggak? Cuman lurus kayak gini doang. Terlihat, Pak. Nah, ini garis kuning gini doang. Tek, ada sinyal di angka 1, Toto langsung tek berbalik arah -1. Nanti selanjutnya tek di sini ada lagi garis kuning, terus ada lagi tek. Jadi kalau kalian lihat seolah-olah kayak kotak, sinyal kotak gitu. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini bagaimana sih bisa terjadi kok bisa sinyal kotak kayak gini dan bagaimana sebuah fungsinya. Fungsi itu yang ini. Kayak misalkan kalian solusinya itu fungsi fx misalkan a kali cosinus pi x. Nah, ini apa namanya suatu fungsinya. Kan kalau sinusoidal atau kosinusoidal biasa ya. Kalau dalam gelombang kan biasanya pakai si x gitu-gitulah. Nah, sekarang kalau bentuknya kotak kayak gini gimana? Bentuk sinyalnya, fungsinya atau penjabarannya nilainya. Nah, ternyata ini bisa diuraikan dalam bentuk-bentuk yang hanya terdiri dari sinus kosinus. Coba kita lihat. Taruhlah fungsi ini 4 per pi sin x ya. Taruhlah yang warna hijau ini fungsinya adalah ini. Kalian bisa bebas aja menentukannya. Kemudian untuk bisa menjadi kuning, garis kuning, maka fungsi awal yang garis hijau ini punya selisih. Lihat, punya selisih nih. Garis hijau sama garis kuning ini ada selisih. Ini ada selisih. Ini ada selisih. Yang di bawah juga ya. Ada selisih. Ada selisih. Ada selisih. Selisih dari magnitud dari besar pulsanya ya. Nah, apa yang kalian lakukan untuk dapat memperkecil garis hijau ini sehingga dia mendekati bentuk garis kuning? Nah, salah satunya adalah bentuk sinus yang kalian buat, sinusoidalnya itu kita tambahin nih. Kita tambahin suatu bentuk sinusoidal baru. Bentuk periodik baru. Periodik itu berarti nih dia periodik baru ya. Segini. Periodik baru ya. Periodik baru yang memenuhi ini. Nah, tapi sinyalnya dia lebih kecil.
sinusoidal. Nah, kalau kalian menggabungkan fungsi garis yang sinyal hijau sama sinyal yang hijau toska, maka akan jadi seperti apa? Nah, seperti ini. Ke gambar. Jadi ketika kalian fungsi dasar yang tadi, fungsi dasar sinusoidal yang pertama, ditambahkan fungsi sinusoidal periodik yang kedua, tadi ya yang kecil ya. Sebenarnya angkanya Pak, kenapa harus sepertiga? Sebenarnya bebas aja, kalian mau langsung seperempat, seperlima. Tapi nanti kalau langsung loncat terlalu jauh, bentukannya tidak terlalu kelihatan. Sampai sini paham? Halo? Ya, artinya masih ada lagi selisih nih. Coba lihat. Masih ada lagi selisih nih. Masih belum terlalu lurus banget. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan lagi? Ini masih ada selisih-selisihnya nih. Apa yang harus kita lakukan lagi? Guys. Halo? Apa yang harus kita lakukan lagi? Halo? Waduh, suara saya hilang ya. Tes, tes, tes. Masih ada benjendol-benjendolnya itu. Gimana? Apa yang harus kita lakukan lagi? Ayo, anyone? Kalian harus aktif nih ya. Turunin Pak. Hah? Ini kenapa ya? Apa saya nggak bisa dengar suara kalian? Atau gimana ya? Siapa bisa Pak? Kenapa? Harus diapain lagi? Di diferensial Pak? Di diferensial. Ada lagi yang lain? Ternyata garis hijau belum sepenuhnya membentuk garis kuning. Tujuan kita adalah membentuk garis kuning. Ditambah 1/5 sin 5x bukan? Iya, nggak boleh itu spesifik. Nah, caranya adalah untuk membentuk seperti ini kan tujuan kita membuat garis kuning ya. Garis kuning ini. Maka ini masih ada sisa sisa apa tuh? Garis-garis panah merah ya. Yang kita lakukan adalah mempersempit kembali mempersempit selisih antara garis hijau sama garis kuning. Maka yang kita lakukan adalah tuh, nambahin lagi suatu fungsi sinusoidal yang periodik. Kalau tadi kata siapa tadi tuh, boleh 1/5 bebas. Pak, boleh 1/6 nggak? Boleh. 1/7 boleh. Nah, kecil. Kalau 1/7 nanti jadi lebih kecil lagi. Oke? Nah, dari situ akan kelihatan bagian lembahnya garis hijau akan bertemu bagian puncaknya ini. Lembah sama gunung akan menjadi apa kalau digabung? Ingat superposisi nggak? Kalau kita punya sinyalnya bukit, terus kita tambahkan dengan bentuk lembah, kalau Yes, dijumlahkan jadinya apa? Destruktif ya. iya. Jadinya apa? Lurus kan? Oh iya. Ya nggak? Kalau kita punya tinggi, ditambah tinggi, bukit sama bukit tambah jadi gunung. Ya. Ya kan? Nah, berarti ini ketemu nih. Nah, makanya ketika kita tambah fungsi sinusoidal kecil lagi, apa yang terjadi? Nah, ini fungsinya boleh kalau dalam menurut contoh yang saya berikan, dia mengusulkan 1/5 sinus pi 5x ditambah 4pi. Maka jadi, semakin sempit. Mulai kecil lagi kan, mulai hampir kelihatan kayak garis kan.
Apa yang dilakukan ketika ingin mendekati lagi garis kuning? Dikali lagi, Pak. Iya, ditambah lagi yang lebih kecil lagi untuk menghilangkan menghilangkan selisih-selisih ini nih, puncak-puncak ini. Nah, fungsinya kira-kira fungsi ganjil kalau di sini. Berarti di sini sepertujuh. Sepertujuh sinus 5 per pi. Oke, tujuan kita adalah menggambar garis kuning. Itu pun yang dilakukan oleh apa? Tadi yang di YouTube tadi kan menggambar sebuah wajah ya. Sebenarnya menggambar sebuah wajah ini garis-garis yang ditempuh oleh misalkan pena lah. Garis-garis yang dipenuh oleh mata pena ini kumpulan dari ini misalkan garis wajah ini yang warna kuning. Kalau ini kan gampang ya fungsinya cuma lurus doang. Fungsinya cuma lurus. Maka cuman fungsinya sinusoidal yang sederhana kan lebih kelihatan, cuman berapa kali tingkatan udah kelihatan. Tapi kalau bentuknya agak melengkung ini, kalian butuh fungsi periodik yang banyak atau anak-anak panah yang banyak sehingga akumulasi gerakannya dia itu goyang-goyangnya itu hasil dari total bentuk-bentuk lingkaran ini, bentuk-bentuk fungsi periodik ini. Kebayang ya? Untuk membuat satu garis saja kita perlu sistem yang banyak ya. Kebayang untuk membuat gambar yang tadi ya, gambar orang atau gambar seperti ini, gambar wajah yang saya buat seperti ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sudah, akhirnya kita mendapatkan suatu ungkapan bahwa semakin banyak, semakin terus, semakin banyak. Makanya di sini kalau kalian coba lagi sampai N ke 19 dengan fungsi sinus, maka kalian akan mendapatkan seperti ini. Ini ya, semakin mendekati garis lurus. Artinya kalau garis lurus ini dia bisa jadi dicoba sampai 1000 penjumlahan atau 2000 atau bahkan sampai ratusan ribu. Tapi nilainya terbatas, finite, tertentu berdasarkan yang sebanyak-banyaknya itu hanya dibatasi oleh misalkan hanya di pi. Oke ya. Artinya garis ini sinyal yang kelihatannya kayak rumit hanya kumpulan dari bentuk-bentuk sinusoidal koisoidal yang mereka bentuknya beda-beda gitu. Nah, penjumlahan ini dikenal sebagai, ini kalau sigma ini berarti adalah deret. In English, bahasa Inggrisnya apa? Series. Kalau kalian suka nonton apa? Serial apa? Serial Korea yang berseri-seri apa? Drakor, Boys, Pak. iya, Boys Before Flower ya. Oh, apa itu? Ya, Pak. Saya tahunya itu dulu zaman kapan? Zamannya teman-teman saya. Saya juga nonton kok, Pak. Oh, jadi masih nonton ya? Apa sih itu? Zaman saya SD itu, Pak. Oh, SD ya. Oh, berarti saya dulu kapan? Dulu tuh pokoknya pas saya kerja di Bandung kalau nggak salah tuh ibu-ibu ibu-ibu guru pada bilang Boys Before Flower apa sih? Ternyata drakor. Iya, series kan ada seri berarti deret berseri panjang. Ya. Kalau yang masih nonton drakor hentikan nanti jadi lupa materi deret seriesnya. Oke, udah. Ya. Siapa tadi yang bilang masih nonton tuh kan saya jadi ke distrak mau ngomong apa lagi saya tadi? Deret. Jadi drama Korea itu bisa jadi menerapkan deret Korea yang mungkin mereka bikin serinya ya. Sehingga terintegrasi cerita yang pertama, si cowoknya itu mungkin ketemu sama ceweknya, nanti terakhir diakumulasikan, biasanya percintaan ya. Percintaan antara laki-lakinya kaya, ceweknya miskin, atau ceweknya kaya, laki-lakinya miskin gitu ya. Terus ketemu mereka hidup bahagia, ibu mertuanya nggak suka, gitu ya sih. Ya itu kan periodik ya, fungsi periodik ceritanya selalu berulang. Nah, sehingga ini bisa diungkapkan hash periodnya 2pi. Ini dimisalkan saja ya. Nah, Pak Foye mengusulkan sebuah fungsi bahwa sistem-sistem semua yang berperiodik kita bisa menjabarkannya
dalam sebuah ungkapan seperti ini. Ini T-nya kan kita nggak tahu ya fungsinya seperti apa. Nanti bisa bilangan kompleks, ini masih belum ya, masih direct biasa. Seperti ini, penjumlahan cos sama sin. Nanti yang berperan penting juga adalah bagaimana kita menentukan ada konstantannya nih. AN ini ada konstantanya, ini juga ada konstantanya BN. Ya, contohnya tadi. Contohnya apa aplikasinya? Dari persamaan Pak Fourier ini bisa membentuk square wave, gelombang kotak. Dengan bentukannya adalah 4 per Pi sinus NX per N dengan N-nya summasi dari 1 bisa sampai 19 sudah cukup menggambarkan gelombang kotak. Ya, inilah yang diusulkan bahwa penjalaran panas kalau dulu Pak itu fungsinya, fungsi sinusoidalnya bahwa penjalaran panas itu adalah yang rumit itu bisa dijelaskan adalah kumpulan dari hantaran-hantaran panas secara periodik sehingga membentuk persamaan deret yang diharapkan dari sistem tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi udah tahu ya bahwa fungsi ini memiliki makna dia. Dan ini tidak mudah. Beliau harus mencoba mencocokkan hasil perhitungannya dengan data eksperimen. Apakah deretnya ini bisa sesuai dengan hasil eksperimen? Fenomenologis. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang ketika diberikan batas, misalkan kan kayak misalkan suatu batang kan ada batasnya ya L sampai L. Ini min L, kenapa min L Pak? Ya kita bisa aja batangnya itu kita letakkan di sebuah koordinat X-Y 2 dimensi kan, ini Y, ini X. Ya, batasnya kita bisa tentukan bebas. Nah, makanya pembagian di sininya fungsi periodiknya itu dibagi berdasarkan L-nya. Nah, inilah beliau mengusulkan kembali jika deret Fourier-nya itu memiliki batas tidak hanya sekedar pi itu kan fungsi sinusoidal saja. Maka perlu dibagi oleh syarat batas yang diberikan. Oke, kira-kira seperti itu. Itu jam 8 lagi. Jadi kalau misalkan kalian punya suatu fungsi, misalkan f, x, ditambah periodenya itu berapapun bentuknya, asal konstan, dia sama aja dengan nah, inilah disebut sebagai fungsi periodik. Artinya si fungsinya akan terus memiliki harga yang sama, meskipun dia di-expand sepanjang, expand itu diperpanjang nilai ukurnya dari T. Nah, ini nanti kita menentukan gimana menentukan AN dan BN-nya ya. AN dan BN-nya ini. Jadi fungsinya bisa macam-macam. Itu tadi fungsinya apa? Bisa aja fungsi periodiknya kayak gini nih. Bisa aja fungsi periodiknya kalau kalian lihat nanti mungkin di sinyal-sinyal osiloskop tuh macam-macam. Bisa aja dia fungsinya kayak gini. Apa nih? Tulang ikan, Pak. Tulang ikan gitu ya. Ini fx-nya, ini x-nya. Asal dia periodik. Periodik itu artinya dia berulang terus. Ini di sininya T-nya, di sininya T-nya konsisten. Iya. Atau misalkan fungsinya mau apa lagi. Ini mah masih gambar-gambarnya sederhana ya. Misalkan kue bakpao gini. Periodik gitu kan. Jarak-jarak antar ininya jelas.
Fungsi fx ini satu dimensi aja untuk yang x. Kalau nambah untuk arah y, tambah lagi di sini y. Bentukannya nanti gimana? Oke. Sehingga kita tadi bisa lihat untuk batasnya L minus L. Fx pada selang minus L, L. Nah, untuk kemudian kalau di luar selang, periodenya kan misalkan X, periodenya 2L, 2L ya, karena minus L ke 0 kan L. 0 ke L, L lagi, jadi 2L, ini sama, akan terus berulang. Nah, maka deret Fourier-nya adalah A0, 2 tadi, sigma N-nya sampai 1, AN. Tadi kenapa nggak bisa sin-nya bilangan ganjil aja ya? Ada yang tahu nggak kenapa tadi bilangan ganjil aja? Ada yang tahu nggak kenapa tadi ganjil aja? Supaya dia nggak nol, Pak. Ya, kalau yang kalian masukin genap ya sinus genap 0 ya. Jadi angka-angka ganjil aja yang muncul. Nah, koefisiennya, ini koefisiennya, A-nya, bisa kalian dapat AN seper L. Pak, ini dari mana? Nah, ini sudah dibuat kita menghargai Pak Foye ya. Dengan tulis aja. Tapi kalian nanti boleh kalau mau mencari sumber ininya. Saya tidak akan menurunkan lagi di sini karena ini esensinya nanti jadi lebih nanti mungkin di perdalamnya kalian bisa kaji secara mandiri. BN. Nah, cari konstantanya nilainya akan berbeda-beda. Fungsinya ini ya. Satu kosinus, satu sinus. Untuk N dimulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, nanti kalian bekerja di mana? Cari fokusnya di ini. Fungsinya apa yang diberikan. Maka kalian bisa menguraikan deret Fourier-nya. Seperti ini. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau untuk yang bentuk-bentuk gambar tadi seperti itu perlu notasi kompleks ya. Jadi diungkapkannya bukan sebenarnya sinus kosinus kan bisa diungkapkan dalam kompleks ya. Kalian masih ingat nggak? Tinggal dirubah aja persamaan yang Euler ya, kesamaan Euler. E ini itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Itu kan ya. Jadi ada hubungannya ini kompleks. Jadi persamaan untuk kompleks, kalau misalkan kalian kayak tadi tuh gambar-gambar tadi itu dibentuknya dari guna kompleks, maka deret fx-nya untuk kompleks n-nya bisa dari tak terhingga, kita nggak tahu berapa, cn e i n p x per l batasnya. Nah, cari cn-nya, konstantanya adalah 1/2L dengan batas minus L ke L, fx e minus i n p x
per L dx. Oke. Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Terus. Nadia. Iya, Pak. Nadia, ini A0 ini apa, Nadia? Suku pertama bukan, Pak? Suku ke-0. Iya, Pak. Ya, jadi kalau kamu nanti pada saat mencari n-nya kita ganti 0, maka kamu akan mendapatkan ini. Oke. Sip. Setiap fungsi, misalkan saya punya fungsi nih. Saya punya fungsi fx. Dia fungsinya adalah, dia akan bernilai 3 jika kamu memberikan x-nya adalah 0 di antara 0 dan 5. Kamu akan mendapatkan nilainya dia minus 3 jika kamu memberikan x-nya itu adalah minus 5 dan 0. Berapa panjang periodenya? Periodenya adalah 10. 2L-nya berarti dia 10. L-nya berarti 5. Gambarnya kayak gimana? Coba digambar. Silakan. Gimana? Udah ada yang dapat gambarnya? Ya, kalau misalkan kita punya X di sini, berarti fx itu kayak Y ya. Fx di sini. Kalau kita punya dia bernilai 3, misalkan ini 1, 2, 3 ya. Ini 3. 1, 2, minus 3. Ya, minus 3. Ya, kalau kamu berikan di rentang berapa itu? 0 sampai 5 akan bernilai 3. Set di sini ya, misalkan di sini taruhlah 5. Di sini berarti minus 5. Langsung ini aja. Dia berupa apa? Dia bernilai 3 di 5. Lurus gini aja. Tek. Gitu kan? Pas ini sesuai dengan panjang L-nya. 5. Periodenya sampai 5. Ya. Total dari 2L-nya kan ada minus L ya. Minus 3 jika minus 5 sampai 0. Oke, terus kita lanjut lagi di sini sampai 10 kan periodenya kan tiap 5. Gimana? Kalau 10 dia akan berulang ya. Kalau kalian masukin lagi di fungsi itu, nah ini kan berapa? 10. Ini 15 dan seterusnya. Bentuknya kenapa titik-titik? Ada yang tahu kenapa titik-titik? Ada yang tahu nggak? Kenapa saya menggambarkannya titik-titik? Halo? Ada yang tahu kenapa saya gambarnya yang setelah ini titik-titik? Karena itu bukan fx-nya, Pak. Iya, lebih tepatnya karena kita membatasi periodenya hanya di 10, 2L-nya sama 10 ya. Sebenarnya kalau kalian terus lanjutkan periodiknya ini seperti ini. Akan bernilai ini 3, minus 3, 3, minus 3 untuk lipatan 5. Oke, jadi fungsi yang dimintanya. Jadi nanti kalau saya minta gambar seperti ini, maka gambarnya seperti ini ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekarang kita coba latihan lagi.
Sekarang fungsinya, ini masih belum menghitung ya. Fungsi fx-nya, ini sebenarnya bebas aja. Boleh 3, boleh 2, ininya nih. Nah, kalau saya di sini masih kasih 2 dulu deh. Sinus X di sini akan bernilai 0 jika kamu berikan X-nya di antara 0 sampai pi dan pi ininya X sampai 2 pi. Periodenya adalah periode sama dengan 2 pi. Gambarnya seperti apa? Silahkan coba digambar lagi. Latihan buat latihan. Dicoba ya. Ada yang sudah dapat? Gambarnya fungsi sinus bukan, Pak? Iya, kita punya gambar. Ini fx. Ini. Pertama dia akan bernilai sinus 0 sampai pi. Misalkan di sini ada pi. Ya. Ini 0. Pi. 2 pi. 3 pi. Ini minus pi. Minus 2 pi. Nggak ada ya. Berarti semua dalam pi semua ya. Pi. Sinus 180 berapa? 0 ya? 0. Sinus 0 dia ada nilainya. Itu seperti ini. Nah, tapi saya nggak terusin. Karena ketika pi sampai 2 pi 0. Lurus. Nah, gitu. Fungsinya cukup sampai sini aja. Karena kan periodenya 2 pi. Tapi kalau kalian mau melanjutkan, boleh. Kalau dilanjutkan seperti ini. Seperti itu. Gitu ya. Oke, paham? Halo? Paham, Pak. Ya, nanti jangan lupa kalau misalkan saya memberikan pertanyaan. Nah, sekarang kita coba menghitung. Tuliskanlah deret Fourier dari fungsi. Nah, ini kalau tadi diaplikasikan nih perhitungannya. Ini 0, ini 3. Jika kamu memberikan minus 5 sampai kita X-nya itu lebih dari 5, kurang dari 0. Kalau ini 0, X, 5. Dalam periodenya 10. Tentukanlah deret Fourier-nya. Oke. Dari sini bisa, ini kan fungsinya udah kelihatan ya. Maka kita gambarkan, kalau misalkan kita gambarkan, kira-kira jadinya seperti apa? Oh, soalnya dicatat dulu ya. Tentukanlah deret Fourier. Ini fx, periodenya dia 10, berarti minus 5 ke 5 karena ini ya. Nah, ini di sini aja. Minus 5. Ini 5. Tapi ternyata di sini ada nilai 0 nih. Di minus 5 sama ini. Berarti ini salah. Berarti ini di sini hapus. Nah, berarti bukan di sini. Tapi dia nilainya 0. Nah, gitu. Dengan ketinggiannya adalah 3. Kalau dilanjutin, titik. Minus 10. Nanti sini titik. Nah, ini kan bentuk deretnya seperti apa? Kan tadi kalian udah saya kasih gambar ya. Berarti untuk menggambar garis ini adalah kumpulan dari sinusoidal yang banyak ya. Sinusoidal 1 ditambah sinusoidal yang gede, yang dari yang gede, yang kecil,
yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil sampai jadi garis. Gitu kan? Ya, tadi kan ingat kan yang awal? Halo? Iya, Pak. Suara saya masih terdengar jelas? Masih, Pak. Masih Masih, ya, Pak. oke. Fungsinya kan seperti itu. Kemudian apa namanya? Kita tentukan dulu periode. Periodenya berapa? 2L sama dengan 10. Maka L-nya sama dengan 5. Sehingga untuk AN-nya, cari cara konstantanya dulu ya. Cari koefisiennya. Kan tadi kan ada A0/2 itu ya. Berarti AN-nya dulu secara umum. 1/L. Integral dari mana ini? Periodenya minus 5 ke 5. Fungsi fx-nya dikali cosinus n pi x per 5 dx. Berarti sama dengan 1/5 integralnya kita pecah jalurnya. Minus 5 ke 0. Minus 5 ke 0 berapa? Fx-nya 0 ya. Fungsinya 0 dikali cosinus n pi x per 5 dx. Fungsi yang keduanya, batas yang keduanya dari 0 ke 5 udah beda. Ini kalau kasusnya cosinus n pi x per L 5 dx. Nah, ini kalau diintegralkan jadinya gimana? Ini 0 hilang ya? Oh, Pak. Iya, Pak. Ini kan 0 hilang. Oh, tinggal ini masih ada. Ini ada 1/5. Ada 3-nya konstan karena fungsinya konstan 3. Maka di sini hanya 3/5 batas dari 5 sampai 0. 0/5 cosinus n pi x per 5 dx. Maka kamu hanya membutuhkan ini, jadi jawabannya apa? Sin, Pak. Ya, integral dari cosinus itu apa? 3/5 Minus. sin ya. Sinus ininya fungsi dalamnya di tetap. Biar hilang ini keluar 5/NP gitu ya. Iya, Pak. Ini dx-nya udah nggak ada tadi. 0 sampai 5. Maka kalian akan mendapatkan isi aja n-nya 1, 2, berapapun, maka kamu akan mendapatkan apa? 0. Karena sin berapa? Ini n ya, bukan pi. Ini n, yang ini n. 1/5 pi berapa tuh?
kamu akan mendapatkan 0. Berarti untuk AN sama dengan 0. Tapi kalau untuk N-nya 0, apakah 0 juga? Kalau untuk N-nya 0, berarti kita buat A0 sama dengan 3/5 kali integral 0 sampai 5 cosinus 0 pi x per 5 dx. Cos 0 berapa? 1. 1. Oh, berarti ada ya. Berarti 3/5 integral 0 sampai 5 integral 1 dx. Nanti sama dengan ini kan tinggal x ya. Ya. Iya, berarti ini tinggal 3. Oh, berarti justru malah konstanta depannya ada. Nah, sekarang coba saya bantu untuk cari yang Bn. Tadi saya UN udah nyari, sekarang bantu Bn. Bn dengan rumusnya seper L, periodenya dengan minus L ke L, Fx. Jangan lupa tadi Fx-nya ada 2, ada 0 sama 3 dengan batas yang berbeda-beda. Sinus NPX per L dx. Oke. Nanti saya ini ya, panggil ya hasilnya. Silahkan dicoba. Kita dapat Bn-nya berapa. Bn-nya berapa, terus B0-nya. B0-nya perlu dicari nggak? Enggak ya, A0 aja ya. Jadi Bn aja. Dengan rumus ini. Silahkan. Sambil dilatih ya. Nanti saya pandu. Saya coret-coretin. Saya ini juga. Sudah dapat hasilnya? Sudah, Pak. Sudah berapa? Minus 3 per NP dikali cos NP min 1. Ya, nanti kalian bisa di ini ya. Saya tuliskan di sini tadi. Kalian akan mendapatkan 3, 1 minus cos NP per NP. Itu ya. Sehingga kalau dijadikan di total deretnya jadi apa? Kan kita konstantanya udah dapat ya. Konstanta-konstantanya kita sudah dapat, maka kalian tadi bisa tuliskan sesuai dengan persamaan deret Euler yang tadi. 3/2 untuk membentuk garis tadi ya. Kalian tinggal memasukkan 3/2 ditambah deretnya dari N, startnya dari 1 sampai hingga ini 3, 1 minus cos N P per N P dikali, ini kan baru konstanta tuh, kan ada nih fungsi sinusoida lagi. N P X, wah, Masya Allah. Nah, oke. Tapi belum sampai di sini, belum sampai cukup di sini, karena kita masih ada ininya. Kita masukin akhirnya. Maka bentuk deretnya di sini kita masukin 3/2, maka kalian akan dapetin, masukin satu-satu. N-nya 1 ke sini nih. N-nya 1, N-nya 1, N-nya 1. Maka nanti kalian diuraikan ya di rumah. Ini kan dapat 6 per Pi sinus Px per 5 ditambah 1/3 sinus 3 pi X per 5 tambah 1/5 sin 5 pi X
per 5 ditambah seterusnya mau berapa? Ini kan N 5. N-nya ternyata ganjil-ganjil ya. Kalau kalian masukin N genap dia akan hilang. Nah, ini dia jawabannya deret. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Selagi saya sholat maghrib, coba kalian berlatih untuk fungsi yang ini nih, yang tadi kita kerjakan ini. Yang ini udah ya. Ya oke. Tanggung nih. Yang tadi bisa kalian lanjutkan. Saya ingin mencoba mengenalkan ini ada yang berkaitan sama fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Ya, apa yang dimaksud dengan fungsi ganjil? Ini fungsi ganjil sekiranya kalian mendapatkan suatu fungsi, misalkan di apa namanya, suatu nilainya yang tidak ingin rubah-rubah atau nilai variabelnya itu adalah minus x, maka dia akan menghasilkan ini ya, negatif fx. Nah, biasanya ini ada di contohnya misalkan x pangkat 3 ya. X pangkat 3, terus kemudian ini X pangkat 5, 3X pangkat 3, tambah berapa ini? Tambah 2X. Ya, maka kalau kalian masukkan misalkan F minus 1, X-nya minus 1, maka kalian akan mendapatkan minus 1, ya kan? Serupa dengan fungsi ini. Terus coba kalian masukkan minus 1 di X pangkat 5, bla 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 bla, maka akan dapatnya juga akan minus. Coba kalian masukkan juga sinus X. Sinus fungsi ganjil ya, terus kemudian tangan 3X. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian itu. Nah, kalau fungsi genap, ketika kalian ini di sininya minus X, dia nilai hasil. Walaupun ini di dalam variabelnya ada minus X, maka dia hasilnya tetap Fx. Tuh, ini fungsi genap. Contohnya apa nih pangkat yang polinomial pangkat 4 gitu ya. Terus kemudian 2x pangkat 6 minus 4x kuadrat ditambah 5. Kemudian apalagi cos x ya. Kemudian epsilon pangkat x ditambah e pangkat minus x. Ini akan fungsi-fungsi genap. Ini ya. Oke, good. Sekarang kita coba ke... Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo, terdengar suara saya, tes. Kalau misalkan saya punya fx sama dengan ini 2 dan minus 2.
Ini 0, X 3, ini minus 3. Kalau kalian masuk 0, 3 minus 3, maka kita dapatkan periodnya. Berapa periodenya? Ada yang tahu? Tiga, Pak. Ya, 3 apa 6? 6 ya kan 2L. Iya, no. L ke sampai L. Ya oke. Kemudian kita masukin nih fungsinya. F harus memenuhi ini fungsinya ganjil apa genap? Coba kita masukin ganjil. F in X sama dengan min Fx. Betul nggak? F ini kan kalau 2. X-nya masukin berapa? 1. Ya kan 0 sama 3 kan 1. Berarti F minus 1. Ya, nih minus. Benar. Ya, 1. Ya gitu ya. Gitu kan? Kemudian apa namanya? Nanti di range-nya mana dia ada nggak? 1. Terus masukin lagi berapa tadi? F-nya minus 2. Minus 2. Itu kan ya? Oke. Kalau kita masukin berapa? X-nya di T2 minus 2 ya. Oh ya tadi udah ya. Oke, maka di sini ini termasuk sebagai fungsi ganjil. Nah, untuk mencakupnya kita lihat gambarnya ganjil. Untuk lebih mencakupnya kalau daripada kita urutin satu-satu jadi panjang, kita gambarin aja kayak gambar tadi. Ini terhadap X, puncaknya adalah 2 dan min 2. Fx. Ya, terus kemudian apa? Periodenya berapa? 6 ya. Berarti sampai sini 6, tapi setengahnya jadi 3. Minus L-nya jadi di sini minus 3. Ini minus 6. Puncaknya di sini. Set. Ini. Set. Nah, gitu ya. Kalau minus 1, minus 2 gitu ya kan. Ya kan dia akan mengikuti ininya. Apa namanya? Bentukannya. Jadi memenuhi ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Kira-kira seperti itu. Sinus sinus 0 berapa? 0, Pak. Sinus 0 ya. Sinus 180? 0. Minus 0. 0. Ya, berarti dia fungsinya fungsi ganjil ya. Apalagi X pangkat 9. X pangkat 9 berapa X pangkat 9? Kalau X-nya masukin aja berapa dia. Dia pokoknya kalau misalkan dia dimasukinnya apa namanya sesuai dengan negatif minusnya dan hasilnya tetap sama juga, misalkan kalau positif dia akan berpositif, tapi kalau misalkan dia negatif dia akan hasilnya negatif. Oke, dan saya kira sudah itu ya, 10.